Baiklah anak-anak kelas 4, 5, dan 6, hari ini kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu nomor 2, mengurutkan berbagai bentuk pecahan, dan yang nomor 3, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Mari kita simak satu persatu. Contoh soal yang pertama adalah 0,4 titik koma 11/2 titik koma 25% titik koma 4/5 titik koma 1,75. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Perhatikan caranya sebagai berikut. Semuanya ini akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Ada cara yang kedua, yaitu dalam bentuk desimal, tapi Bapak akan ajarkan ke cara yang bentuk persen, ya, semuanya ini. Yuk kita perhatikan satu-satu. 0,4, ya, kita kalikan dengan 100. Ini cara cepatnya aja ya. Kemudian kita bisa coret 1, maka komanya ini maju ke sini, nggak usah ditulis, menjadi 4 kali 10, ya, berarti 40%. Cepat ya. Kemudian 1/2 ini setara dengan 1,5. 1/2 itu setara dengan 1,5. Akan kita ubah ke bentuk persen, kita kalikan dengan 100. 100%. Kita majukan lagi ini ke sini, terus ini kita coret menjadi 15 kali 10%. Ini juga tadi 10% ya, sama dengan 150%. Kemudian yang 25% ini tetap, nggak usah diubah lagi ya. Kemudian berikutnya untuk 4/5, ya, kita akan ubah ke persen. Kita pakai cara yang cepat. Kalau kemarin Bapak ajarkan cara yang penyebut ke per 100, ya, yang ini kita langsung aja 4/5 kali 100%. Cara hitungnya adalah 4 kali 100 adalah 400% dibagi 5, dapatnya adalah 80%. Jelas ya? Untuk yang ketiga, untuk yang 1,75 kita akan sama dengan pengkalian 100%, ya. Ini komanya maju 1, 2, ya, di sini berhentinya, berarti coret 2, menjadi 175 kali 1%, hasilnya adalah berapa? 175%. Nah, urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah kita bisa lihat yang pertama, yaitu yang mana? Nah, kita bisa lihat yang pertama adalah ini 25%, 1. Kemudian yang kedua itu adalah ini 0,2. Kemudian yang ketiga ini 4/5. Yang keempat adalah ini 1/2. Dan yang terakhir adalah ini 1,75. Jadi bisa kita tulis urutan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, 25%,
kemudian yang kedua 0,4, kemudian yang ketiga itu 4/5, kemudian yang keempat itu adalah 1/2, dan terakhir 175 atau 1,75. Ini adalah urutan terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi kalian untuk mengubah berbagai bentuk pecahan yang diurutkan, nanti kalian cukup ubah ke bentuk persen. Boleh juga diubah ke penyebut yang sama dulu, nanti penyebut yang sama itu bisa aja 100, atau yang paling kecil ke 10, ke 100, 1000 atau 10.000. Tapi yang paling mudah Bapak ajarkan ini adalah ke bentuk persen. Itu yang paling mudah, lalu kalian urutkan ke dari terkecil hingga terbesar. Itu yang paling mudah yang Bapak ajarkan. Ya. Nomor 3. Nomor 3 itu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Contohnya sebagai berikut. Dora mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada temannya yang bernama Yaki. Berapa banyak apel yang diberikan kepada adiknya? Ini semua rata-rata pakai perkalian. Tapi nanti kalian harus paham juga, ada yang dikurang atau ada yang ditambah, gitu ya. Atau nanti hanya ada yang menanyakan berapa persentase dari sebuah jumlah suatu ruangan, misalnya orangnya ada berapa, seperti itu. Ya. Untuk jelasnya kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, caranya sebagai berikut. 8 apel Dora akan diberikan kepada 1/4 Yaki. Yaki dapat berapa buah? Nah, kalau seperti ini itu bukan dikurang, karena kita menentukan banyaknya nilai pecahan atau kuantitas barang, kita akan mengkali. Nanti ada suatu saat ada yang dikurang, ada yang menentukan berapa persentase, dan lain-lain. Kita jawab yang berikut ini. Oke? Nah, kita tulis dulu pecahannya. 1/4 ya, 1/4 untuk Yaki dikali dengan 8 buahnya ya. Nah, kita kalikan begini. 8 kali 1/4 ya adalah 8/4. 8 bagi 4 dapatnya 2 buah. Jadi yang diberikan kepada si Yaki ini adalah sebanyak 2 buah atau 2 bagian. Mudah kan? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 6C adalah 23 orang. Siswa laki-laki sebanyak 8 orang dan siswa perempuan sebanyak 15 orang. Berapa persentase masing-masing siswa? Perhatikan cara ngitungnya sebagai berikut. Caranya adalah sebagai berikut. Jumlah totalnya kan 23 orang. Laki-laki 8 orang, perempuan 15 orang. Persen laki-laki berapa, persen perempuan berapa. Nah, di sini kan 8 itu kan laki-laki, berarti 8 sebagai pembilang. Ya. Kalau seperti ini penyebutnya adalah ini, ya. 23. Kemudian kalikan 100%. Nah, karena ini nggak bisa dicoret 100 sama 23 atau 8 sama 23, kita kalikan saja 8 kali 100 per 23. Nah, ini 800%, ini 23. Dapatnya berapa ini? Sekitar 34,78% atau pembulatannya 35%. Mudah ya? Kemudian
Kemudian yang persen perempuan itu sama seperti menjawab laki-laki, yaitu 15 pembilang itu adalah jumlah siswa perempuan per 23 kali 100%, ya. Sama ngitungnya, karena ini 15 sama 23 nggak bisa dicoret, 100 sama 23 juga nggak bisa dicoret, kita langsung kalikan dengan 15 kali 100, berarti 1500 per 23. Dapatnya berapa ini? Dapatnya, ayo, adalah 65,21%, atau kita bulatkan ke bawah 65%. Jadi 35% untuk laki-laki, perempuan 65%. Jika dijumlah totalkan adalah 100%. Mudah ya? Contoh yang ketiga biar makin paham. Contoh yang ketiga adalah Dodo membeli 15 permen saat istirahat. Karena Dodi tidak membeli permen, ia memberikan 4/5 bagian dari permennya kepada Dodi agar tidak mubazir. Berapa sisa permen Dodo sekarang? Perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Dodo membeli 15 permen, diberikan kepada Dodi 4/5 permen. Baik sekali si Dodo mau ngasih 4/5 permen. Sisa permen Dodo itu berapa? Ya, kita jawab. Sama dengan permen Dodo awal 15 kurang, buka kurung, permen Dodo awal 15, karena diberikan dalam posisi ini adalah menjadi kali, ya, bukan dikurang ya. Karena kan yang ditanya udah jelas sisa, berarti kali 4/5 bagian, terus 15 kita tulis kembali, kita hitung yang ini, 15 sama 5 bisa dicoret, ya kan? 5 bagi 5, 1, 15 bagi 5, 3, ya kan? Kemudian kita hitung, 3 kali 4, 12, hasilnya adalah berapa ini? 3 permen. Mudah ya? Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Kalian ulang-ulangi kembali jika masih ada yang bingung, ya. Nanti Bapak berikan trik cara menghitung aritmatika sosial atau nilai kuantitas seperti ini dengan cara yang mudah, mungkin di pertemuan video berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat